alhamdulillah Kang Farhan. Sehat, alhamdulillah. Tarik. Mangga. Tarik teuing mah. Sallallahu alaihi wasallam. No. Iya. Mangga. Mangga. Mohon. Amin. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mubahima Sulaiman fahimna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du wa billahi taufiq wal hidayah. Para wargi sadayana anu kusim kuring dibanggakan, alumni santri Al-Jawami oge anu sanesna. Mudah-mudahan perjumpaan anu pertama ieu silaturahmi urang sadayana senantiasa aya dina rahmat sareng barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan perjumpaan urang sadayana ieu dilebetkeun ku Allah Subhanahu wa taala kana kategori silaturahmi online anu mudah-mudahan sakumaha didawuhkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin
umurnya dipanjangkan, rizkinya dilimpahkan, maka hendaklah bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi online ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk mendapat keberkahan dari Allah berupa umur yang panjang, rizki yang melimpah ruah dalam kondisi halalan thayyiban mubarakan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kita sekalian selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita memulai kepada acara pokok yakni pengajian, kita berdoa dulu kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga kita sekalian senantiasa mendapat rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia di dunia ini dan menjadi hamba-hamba Allah yang diizinkan oleh Allah untuk menjadi ahli surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Coba. Enggak ada lagi. Saya surat saya. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah pertama untuk kita sekalian, untuk istri-istri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, mantu-mantu kita, dan seluruh keturunan kita hingga yaumul kiamah. Mudah-mudahan sekali lagi kita sekalian ini berada di dalam ridho Allah, berada di dalam rahmat dan barokah Allah, berada di dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekali lagi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang mendapat kebahagiaan di alam dunia ini dan juga mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan orang-orang tua kita, ibu, ayah ibu kita, kakek nenek, dan seluruh nenek moyang kita yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Kita doakan mereka, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 realita yang setiap orang tidak boleh lalai dari 3 realita itu. Pertama adalah realita Allah Rabbul Alamin. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan alam semesta. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang telah memiliki segala sesuatu. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang maha mengatur seluruh alam semesta. Yang kedua, realitanya adalah yang patut kita senantiasa tidak boleh lalai dari realita ini adalah
kita sebagai manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tugas yang khusus, yakni beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dan yang ketiga adalah realita alam semesta, yakni alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh manusia, di mana manusia ini diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati, dialah Allah yang telah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amal-amalnya. Ada beberapa penafsir yang mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu artinya adalah siapa yang paling bertakwa kepadaku, siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Karena pada hakikatnya manusia terlahir di alam dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah adalah kewajiban kita sebagai manusia dan adalah kebutuhan kita sebagai manusia yang menghendaki ridho Allah, yang menghendaki pahala Allah, yang menghendaki surga Allah. Karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin dalam kondisi keabadian. Tidak ada manusia yang hidup di alam nyata ini yang diciptakan oleh Allah hanyalah sejenak, hanya untuk hidup semata-mata di alam dunia saja. Tetapi siapapun yang pernah hidup di alam dunia ini, walaupun hanya beberapa napas saja, seperti misalnya ada orang yang melahirkan dan anaknya lahir hanya dalam beberapa menit saja, asal dia sudah menghirup udara dunia ini, maka dia tercipta di dalam keabadian. Dia pasti abadi. Hanya saja orang yang meninggal seperti itu, alangkah bahagianya karena sudah dijamin kalau dia akan menjadi gilmanul jannah, akan menjadi penghuni surga untuk melayani, yakni ahli-ahli surga. Sementara kita, orang yang dewasa, yang hidup berkepanjangan di alam nyata ini, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau Nabi Nuh ditanya oleh salah satu sahabatnya, wahai Nabi Allah, bagaimana engkau melihat hidup ini? Bagaimana kau lihat hidup ini? Dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam bahwa hidup di dunia itu adalah bagaikan sebuah rumah yang memiliki dua pintu saja. Pintu di depan dan pintu di belakang. Ada pintu untuk masuk, ada pintu untuk keluar. Artinya hidup walaupun 1000 tahun sebagaimana yang dilakoni oleh Nabi Nuh dan umat-umatnya itu. Walaupun 1000 tahun menurut kita adalah durasi yang sangat panjang, waktu yang sangat lama, tapi Nabi Nuh alaihissalam mengatakan itu bagaikan sebuah rumah yang hanya memiliki dua pintu saja, pintu masuk dan pintu keluar. Contoh, misalnya saya Haji Imam Abdul Hamid ini sekarang ini umurnya sudah 66 tahun. Mau 66 tahun sampai di Maret ini. Padahal kelahirannya itu adalah tahun 1955. Dirasakan sekarang ketika berumur 66 tahun ini, umur 66 tahun itu rasanya bagaikan baru saja kemarin. Tidak lama. Padahal umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikatakan oleh beliau bahwa masa panennya umat Nabi Muhammad itu adalah
hanya berumur 63 tahun saja. Jadi kalau sudah 63 tahun, umat Nabi Muhammad itu sebetulnya harus sudah siap-siap menunggu kedatangannya para malaikat yang akan mengambil mereka untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya. Nah, hidup di alam nyata yang sebentar ini, ya, kita harus mau berpikir. Jangan hanya yang dipikirkan itu karier, ya. Jangan hanya yang dipikirkan itu materi. Jangan hanya yang dipikirkan itu kehormatan. Tapi sementara kita tidak pernah memikirkan hidup sesudah mati. Jadi alangkah bodohnya manusia yang hanya memikirkan dunia. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menginginkan duniawi saja, kata Allah, Allah akan memberikan dunia tidak sekehendak dia, tapi Allah akan memberikannya sepengersaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang yang ingin akhirat, Allah akan memberikan akhirat kepadanya. Orang yang hanya menginginkan dunia saja, Allah berikan dunia sebagaimana Allah berkehendak, dan dia di akhirat tidak akan mendapatkan akhirat bagi dirinya. Jadi alangkah arifnya, alangkah bijaknya, dan alangkah beruntungnya seseorang yang mau merespon sabda Rasulullah SAW, yang mau merespon firman Allah. Dan bahkan kalau sudah berhubungan dengan firman Allah, sudah berhubungan dengan sabda Rasulullah SAW, itu sudah tidak perlu lagi dirisep, sudah tidak perlu lagi disaring-saring. Yang namanya firman Allah, walaupun menurut kita ini belum bisa dijangkau oleh akal, tetap kita harus iman dan harus percaya kepada firman Allah dan kepada sabda Rasulullah yang sahih. Apapun yang dikatakan oleh Allah, apapun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang amat sangat penyayang terutama kepada makhluk yang bernama manusia ini, telah menggait manusia melalui seseorang yang amat sangat dia cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diutusnya sang Khalil, Rasulullah, kekasih Allah yang bernama Sayyiduna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk disampaikan kepada kita bahwa hidup ini tidak hanya di dunia saja, tetapi hidup ini adalah berkelanjutan sampai di akhirat. Bahkan kematian itu adalah bukan akhir dari kehidupan manusia, tetapi kematian itu adalah awal dari kehidupan yang baru menuju keabadian. Dijelaskan oleh Rasulullah di dalam firman Allah, di dalam sabda Rasulullah SAW. Makanya kita ini yang pernah nyantri, yang pernah kuliah, bahkan kuliahnya di perguruan tinggi Islam misalnya, di pesantren belajar ngaji, kita ini harus banyak bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, karena kita telah mendapatkan anugerah dari Allah, anugerah yang terbesar, sehingga kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulullah, kita bisa membaca firman-firman Allah, kita bisa membaca sabda-sabda Rasulullah SAW, dan bahkan kita ini bisa membaca buku-buku yang telah banyak ditulis oleh ulama-ulama yang siap tampil untuk menunjukkan kepada manusia way of life, jalan menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu, saya di sini untuk menyatakan cinta, menyatakan rindu kepada alumni-alumni, ya, kepada alumni-alumni di Al-Jawami. Sebetulnya ini adalah sebuah kehormatan bagi saya, diminta untuk menyampaikan dakwah Islamiyah. Padahal antum ini, saya yakin sekarang ini sudah bukan lagi santri, tetapi orang-orang yang sudah qualified di dalam ilmu keagamaan. Tetapi karena ini mungkin rasa hormatlah,
atau rasa rindu lah, atau rasa cinta lah, karena ingin mendengarkan suara saya lah, atau karena ingin melihat wajah saya lah, atau apa saja motivasinya. Dan mudah-mudahan ini termasuk kategori al-hubbulillah, kecintaan karena Allah Rabbul Alamin. Sebetulnya untuk mengkaji ilmu agama tidak harus dengan Haji Imam Abdul Hamid. Apalagi antum ini ada yang S2, boleh jadi ada yang S3. Tetapi karena ini mungkin karena kerinduan, karena untuk mengenang masa-masa lampau ketika di Al-Jawami, atau karena mungkin karena kecintaan lillahi ta'ala itu, maka walau bagaimanapun saya sibuknya di Al-Jawami ini, saya bilang sama Mang Ayi, siap insya Allah kalau untuk alumni saya akan siap bertemu dengan mereka. Karena kalau secara sengaja untuk berjumpa dengan mereka, mereka itu berjauhan tempatnya, akan memakan waktu dan akan memakan tenaga yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, saya terus terang pada saat ini saya bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin telah dipertemukan dengan seluruh alumni yang pada saat ini sedang mendengarkan saya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, suratnya adalah surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Allah berfirman kepada kita secara tegas, memerintahkan kepada kita sebagai hambanya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba-hamba yang mendapat kebahagiaan di sisi Allah, untuk menjadi hamba-hamba ahli surga. Karena siapa yang merespon firman Allah, yang beriman kepada firman Allah, yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabdanya, kemudian dengan keimanan itu mencari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah melalui Rasul, dan kemudian dia mengamalkan ilmunya, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik di alam dunia ini, dan nanti di alam akhirat dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada apa yang pernah ia lakukan di alam nyata ini. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Rahim, dan Tuhan yang Maha membalas seluruh amal-amal perbuatan yang baik. Nah, di dalam surat Al-Isra ini Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lantang dan tegas memerintahkan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Al-ayat anu hartosna wa qada, dan telah memerintahkan sapa rabbuka Tuhanmu alla ta'budu illa iyyahu, supaya kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah. Jelas, tegas, simpel, amat mudah untuk dipahami bahwa kita sebagai manusia yang jelas-jelas diciptakan dari tidak ada menjadi ada, dari lemah menjadi kuat, dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Bahkan sekarang telah menyandang gelar doktor atau S2 atau S1 atau apa namanya. Ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya tidak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Nikmat Allah yang ada di alam semesta ini seluruhnya adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allah yang artinya kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menyempurnakan segala nikmatnya untukmu. Yang dari awalnya adalah kami telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi lakum seluruhnya untuk kalian. Wa asbagu alaikum ni'mah, dan kami sempurnakan nikmat-nikmat kami untuk kalian. Memang kita datang ke alam dunia sudah serba ada. Kita rasanya ini biasa-biasa saja. Padahal seluruhnya adalah demi Allah. Saya bersumpah, ini adalah nikmat yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Diciptakannya matahari, diciptakannya bumi, dihamparkannya bumi, lautan dengan segala kekayaannya, udara yang segar, matahari dengan sinarnya yang dibutuhkan oleh manusia dan kehidupan. Seluruhnya demi Allah. Ini adalah nikmat dari Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadiban. Nikmat mana lagi yang kalian akan dustakan? Tidak ada. Banyak sekali. Bahkan kalau kita menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian, Allah berfirman, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Apalagi mensyukurinya. Menghitungnya saja tidak bisa, apalagi mensyukurinya. Maka seyogianya, selayaknya kita sebagai manusia yang banyak lalai harus senantiasa bersyukur kepada Allah, harus senantiasa memohon ampun kepada Allah, harus senantiasa beristighfar kepada Allah. Sepangkat Rasulullah saja yang seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah, yang seluruh hidupnya untuk Allah, yang seluruh darah dagingnya untuk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Rasulullah setiap duduknya tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Kenapa? Karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini adalah contoh. Contoh bagi kita, orang sehebat Rasul, orang sesuci Rasul, orang yang dicintai oleh Allah, bahkan salah satu khalil di antara dua khalil Allah, di antara dua kekasih Allah, kerjaannya itu adalah zikir, kerjaannya itu adalah memohon ampun, kerjaannya itu adalah bersyukur kepada Allah dan merasa dia itu tidak cukup beribadah kepada Allah. Sampai-sampai di dalam sebuah riwayat itu dikatakan Rasul kakinya sampai bengkak-bengkak. Kerjaannya itu berdiri membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat-surat yang panjang, sampai-sampai Siti Aisyah itu khawatir kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana engkau ibadah sampai seperti ini? Kakimu sampai bengkak dan sebangsanya. Kata Rasul kepada Siti Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Artinya kita sekalian ini harus berguru kepada beliau. Kita ini harus berguru kepada beliau. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW, memuji Allah, bertahmid kepada Allah, bertasbih kepada Allah, banyak membaca la ilaha illallah, banyak membaca la haula, banyak membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan zikir-zikir yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya seluruh umur kita itu memiliki arti buat kita untuk masa depan kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memerintahkan kepada kita sekalian sebagai khalifah Allah, sebagai hamba-hamba Allah dengan tugas untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah, kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kamu tidak menyembah selain Allah. Ini karena kalau sudah menyembah Allah, di samping menyembah Allah, apapun amalnya, maka amalnya akan binasa. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahayanya kemusyrikan, bahayanya menyekutukan Allah. Seluruh amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang rugi? Kita. Kenapa diperintah toh harus kepada Allah saja kita beribadah? Karena memang Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah oleh kita sekalian.
Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab menurut Ali As-Sabuni, Profesor Dr. Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwatul Tafasir yang dikatakan Rabbuka itu, Rabb kamu itu, Rabb di dalam bahasa Arab artinya itu adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu satu-satunya pencipta. Tidak ada pencipta lain kecuali Allah. Artinya Rabb itu adalah Al-Malik. Apa Al-Malik itu? Pemilik segala sesuatu. Malikul kulli syai'in. Dalam Al-Quran dikatakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah sajalah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Seluruhnya milik Allah. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, kita itu sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Malik, sebagai satu-satunya pemilik, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita pasti akan kembali. Begitu ya. Jadi Allah ini Al-Malik, di samping Al-Khaliq dialah Al-Malik, satu-satunya pemilik yang memiliki segala sesuatu. Utek tongo walang taga separipausna adalah seluruhnya milik Allah. Yang kecil, yang besar, yang makro, yang mikro, yang gaib, yang real, seluruhnya itu adalah milik Allah, bukan milik siapa. Anak kita milik Allah, diri kita milik Allah, orang tua kita milik Allah, harta kita milik Allah. Makanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruhnya adalah milik Allah, titipan Allah untuk digunakan di dalam hal-hal yang bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta ujian, miskin ujian, ilmu juga ujian, kebodohan juga ujian. Kan begitu, orang bodoh mau belajar enggak? Orang pandai, orang berilmu mau ngajar enggak? Kan begitu. Jadi kun aliman, jadilah kamu orang alim. Au muta'alliman, atau kamu menjadi orang yang belajar. Au muhibban lahuma, atau kamu menjadi orang yang mencintai ulama dan mencintai santri. Wala takun rabian, jangan kamu menjadi orang yang keempat. Jadi ulama tidak, jadi santri tidak, jadi pencinta mereka dua tidak. Jadi orang keempat itu apa? Jadi apa? Itulah syai'a pada hakikatnya, bukan apa-apa. Nah, kembali kepada Al-Quran ini, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan kepada kita sekalian agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah sajalah. Tidak boleh. Tidak boleh ruku kepada selain Allah. Tidak boleh. Tidak boleh sujud, apalagi sujud kepada selain Allah. Tidak boleh. Tidak boleh mengangkat tangan, memohon, berdoa kepada selain Allah. Siapapun adanya yang dipertuhan oleh Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan-perbuatan ibadah. Ibadah adalah semata-mata hanya milik Allah saja. Yang berhak disembah hanyalah Allah. Selain dari Allah tidak berhak disembah. Jadi ini dijaga hubungan baik kita, manusia dengan Allah secara vertikal. Kita tugasnya adalah beribadah hanya kepada Allah sajalah. Tidak boleh beribadah kepada siapapun. Ibadah hanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu mau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Pusing-pusing, susah-susah, ambil air wudhu. Salat 2 rakaat salat hajat. Baca selawat sekenyang-kenyangnya, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta apa yang dijadikan kebutuhan buat kita ini, apa yang menjadi kebutuhan kita, minta sama Allah. Kalau kita takut oleh sesuatu, sama Rasul diajarkan kepada kita, takut oleh sesuatu, apakah itu orang jahat atau apa yang namanya ditakuti oleh kita, baca kata Rasulullah SAW, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syurrihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, ku jadikan engkau pada leher mereka. Artinya, ya Allah, aku serahkan leher mereka kepada engkau ya Allah, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Wa na'udzubika min syururihim.
dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka. Jadi segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Takut oleh sesuatu, kembali kepada Allah. Ingin sesuatu, minta kepada Allah. Butuh sesuatu, minta kepada Allah. Di samping usaha secara optimal. Life is a struggle. Hidup ini adalah perjuangan. Kalau mau berjuang, silakan hidup. Kalau tidak mau berjuang, jangan mau hidup. Hidup adalah berjuang. Berjuang untuk duniawi, berjuang untuk ukhrawi. Yang mudah-mudahan bagi kita sebagai orang yang beriman, tentu meniatkan segala sesuatu adalah niatnya karena Allah. Oleh sebab itu, untung sekali orang menjadi orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman, seluruh langkah-langkahnya, seluruh perbuatannya, dan seluruh apa yang dilakukannya adalah baik untuk orang beriman. Karena seluruhnya dilakukan semata-mata mencari ridho Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah sajalah. Walaupun pada hakikatnya di dunia ini banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang dipertuhankan oleh manusia-manusia lain. Sebetulnya mereka itu bukan Tuhan, tapi Tuhan-Tuhanan. Tuhan-Tuhanan menjanjikan kebahagiaannya adalah kebahagiaan semu, kebahagiaan dusta. Berbeda dengan Allah. Allah berjanji kepada kita, barang siapa beriman, barang siapa beramal soleh, janji Allah adalah surga. Surganya surga beneran, bukan surgaan, bukan. Tapi surganya adalah surga beneran. Kalau Allah ancam, siapa yang kufur kepada Allah, siapa yang mendustakan Allah, siapa yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, siapa yang tidak percaya kepada akhirat, ancaman Allah bagi orang-orang kafir adalah neraka jahanam. Neraka beneran, bukan neraka-nerakaan. Jadi ingat ini ya. Jadi Allah itu berjanji. Kan kita sering mengatakan di dalam statement kita di waktu maghrib, wa ana ala ahdika wa wa'dik. Ya, kami berpegang teguh kepada janjimu dan kepada janjiku. Apa janjiku? Janjiku adalah mengesahkan engkau dan beribadah hanya kepada engkau. Janjimu adalah apabila aku mengesahkan engkau, engkau akan memberikan aku adalah ridho dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sekuat tenagaku. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata alla ta'budu illa iyyah ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah tafsir yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi yang benar itu tafsirnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Selain Allah tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanyalah Dia, Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi alla ta'budu illa iyyah itu adalah makna la ilaha illallah. Dan mana la ilaha illallah ini ditafsirkan oleh Allah pada ayat yang lain dengan firman pamayakpur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusta lam fisamaha wallahu samiun alim. Ayat itu menjelaskan firman la ilaha illallah wa mayakpur bitagut itu sama dengan la ilaha. Tidak ada Tuhan. Di dalam benakku ini tidak ada Tuhan. Dinegasikan semua Tuhan. Bentuk Tuhan, apakah itu berhala, ataukah pepohonan, ataukah gunung, ataukah Nyi Roro Kidul, atau apa saja. Dinegasikan. Di dalam hati saya tidak ada Tuhan. La nafiyatun lil jinsi. Ilaha ini adalah isim la mabniun ala fathi fi mahali nasbin. Kan begitu. Jadi dinegasikan seluruh jenis Tuhan tidak ada. Makanya lah di sini nafiyatun lil jinsi, menegasikan seluruh jenis Tuhan tidak ada. Illallah, kecuali Allah. Nah, kecuali Allah, illallah ditafsirkan di dalam ayat tadi yaitu dengan wa may yakfur bihi wa yu'min billah dan beriman kepada Allah. Jadi
kita alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah menjadi hamba-hamba Allah, pengikut Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah ini dengan gigihnya sekali lagi, dengan gigihnya Rasulullah ini memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah ini digoda oleh orang-orang Quraisy. Coba deh katanya orang Quraisy, Muhammad ini mau apa sih? Menikah bina-bina karena la ilaha illallah teu menang teu jalma kudu la ilaha illallah teu meunang nyembah kecuali ka Allah. Seluruh Tuhan-Tuhan kita dikatakan Tuhan-Tuhanan. Apa sih maunya Muhammad itu? Coba sama kamu dibilang sama Muhammad. Muhammad kamu mau apa? Kamu berdakwah la ilaha illallah sampai kamu di boykot, kamu kuat, di macam-macamin, kamu kuat, dianiaya, kamu siap, di macam kamu siap. Kenapa? Kenapa Muhammad? Mau apa? Mau jadi orang kaya, mau harta. Kalau kamu mau harta, aku kumpulkan seluruh harta orang-orang Quraisy dan aku akan memberikannya kepadamu. Asal kamu berhenti. Kamu berhenti, jangan berdakwah la ilaha illallah lagi. Sudah kita kembali kepada agama nenek moyang kita. Kita mempunyai banyak Tuhan. Nabi Muhammad tidak banyak diam. Atau kamu ini mau apa? Maunya sih dijadikan raja, kamu tidak mau. Jadikan kaya, kamu tidak mau. Mau jadi raja kamu ini. Bagaimana kalau kami angkat kamu jadi raja kota Mekah, tapi kamu syaratnya harus berhenti berdakwah la ilaha illallah. Dia Muhammad tidak menjawab sebuah kata. Atau kamu ini mau perempuan gadis yang cantik, gadis Mekah. Kan kalau gadis Mekah mah jangan salah ya, perempuan yang paling cantik di dunia ini adalah perempuan Quraisy, maka deh ya. Jadi kalau perempuan Quraisy itu adalah perempuan yang amat sangat cantik jelita. Jangan salah, Bapak pernah ya di luar dulu ya. Kan di daerah Australia itu dulu banyak sekali migran, banyak orang-orang Rusia, banyak orang Amerika, orang Spanyol, orang Fiji, orang mana ada di Australia itu. Dan ada orang-orang Arab. Nah, kalau orang Arab itu seluruhnya cantik-cantik, mengalahkan kecantikan perempuan lain. Nabi Muhammad ditawari oleh orang-orang Quraisy, kalau kamu mau perempuan cantik, gadis mau ditengang-bangangan ke tanah mau diberi ge parawan ngungkul kabehna. Setiap gadis anu aya di kota Mekah akan kami kumpulkan dan akan kami berikan kepadamu untuk dijadikan istri oleh kamu. Jangan satu, lebih dari 100 problem. Kumaha jawab Kangjeng Nabi? Saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka orang-orang Quraisy harita. Jawab Rasulullah, seandainya matahari diletakkan di pundak kananku, bulan diletakkan di pundak kiriku, daripada aku harus berhenti mendakwakan la ilaha illallah, lebih baik aku hancur dulu atau Allah memberikan kemenangan kepadaku dengan anugerahnya. Coba bayangkan. Teu kabita ku awe garis, teu kabita ku kekayaan, teu kabita ku jabatan jadi raja, lain jadi menteri, jadi raja. Teu terima. Ya akhirnya Kangjeng Nabi hijrah ya. Tuh ya, sampai hijrah macam-macam, akhirnya alhamdulillah berkat perjuangan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan Al-Qur'an, diajarkan Al-Hikmah ke para sahabat, diturunkan ke tabi'in, diturunkan ke tabi'in, tapi kan ke urang sadayana. Ieu teh berkat perjuangan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu amat sangat berjasa ke urang sadayana. Nah, kembali karena hadis tadi, karena Quran tadi, saur Allah, la ta'budu illa iyyah, sama dengan la ilaha illallah, sama dengan wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi
Kita harus senantiasa menjaga hubungan baik antara kita dengan Allah. Dengan apa? Dengan senantiasa beribadah kepada Allah. Ibadah itu lain kelantas wungkul, lain sholat wungkul. Ibadah artinya secara umum adalah ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir batin, taat, tunduk, patuh karena aturan-aturan Allah. Itu adalah ibadah. Contoh, misalnya kita di dalam berjual beli, kita berpegang teguh kepada aturan Allah. Jangan menjadikan barang dijual lebih dari pembelian. Harganya misalnya dijadikan dibatikun 500% atau 1000%. Gimana kan? Di agama. Atau dengan cara riba. Kita taat kepada Allah. Saya tidak mau. Saya ingin yang begini, tidak mau yang begitu. Tetap taat nyepeng aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulullah. Walaupun nampaknya dia sedang berdagang, tapi hakikatnya dia itu adalah sedang beribadah kepada Allah. Karena mentaati aturan Allah. Dia tidak segan-segan mengeluarkan zakat, karena itu adalah perintah Allah. Di dagangnya juga ibadah, diamnya juga ibadah, ngaladenannya juga ibadah, segalanya adalah ibadah. Jadi ibadah secara umum artinya ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, itu yang harus dijaga oleh kita sebagai hamba yang beriman, yang mendambakan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Yang kedua, manusia tidak lepas sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak bisa lepas dari manusia yang lainnya. Terutama manusia yang paling berjasa kepada manusia adalah ayah dan ibunya. Kita bisa jadi besar karena jasa ayah dan ibu. Kita bisa jadi sarjana berkat bantuan kerja keras ayah dan ibu. Kita jadi apapun itu tidak terlepas dari jasa-jasa mereka. Oleh sebab itu, Allah yang Maha Tahu, kepada jasanya orang tua, ayah dan ibu kita. Ini disandingkan di sisi firman Allah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bil walidaini ihsanan. Setelah Allah menyebut manusia harus menyembah hanya kepada Allah saja, tidak boleh menyembah kepada selain Allah, disebut oleh Allah, kamu harus berbuat baik kepada ayah ibumu dengan sebaik-baiknya. Yang disebut masdarnya saja, wabil walidaini ihsanan. Kalau kita lihat di dalam tafsir artinya wa ahsinu al walidaini ihsanan. Wa bil walidaini ihsanan, jadi ahsinu bil walidaini ihsanan. Berbuat baiklah kamu kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak bisa seorang anak hanya mengurus anak dan istri, atau seorang anak hanya mengurus suami dan anak saja. Tidak bisa. Kita ini bukan keluar dari batu. Kita ini keluar dari orang tua kita. Ada ibu kita, ada ayah kita yang membiayai kita sampai menjadi sarjana, sampai dinikahkan, sampai diberi itu, diberi ini, sampai dijelmakan istilahnya lah sama orang tua. Tidak bisa. Apalagi laki-laki. Ini mohon maaf ya. Ini mohon maaf. Terutama laki-laki Pak Momon. Terutama laki-laki ini. Kata Rasul di dalam sebuah hadisnya, kewajiban seorang anak lelaki terhadap orang tuanya itu jauh lebih besar daripada kewajibannya terhadap anak dan istrinya. Kenapa? Karena orang tua itu amat sangat berjasa. Kita silahkan kita mau baik sama istri, harus memang wasiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istrimu secara baik, buatlah dia puas, buatlah dia senang, senangkan, puaskan dia. Didiklah anak-anakmu, ajarkan kepada mereka tentang agama, tentang ilmu yang umum, supaya mereka menjadi orang-orang yang berkelas di mata Allah dan di mata manusia. Ajarkan, tanggung jawab seorang ayah. Tapi jangan melupakan orang tua. Tidak boleh, Pak Haji. Kalau kita membiarkan orang tua mau makan, mau tidak, dalam kondisi sudah tua renta,
Jangan berharap kita bisa menginjakkan kaki di dalam surga. Jangan. Walaupun orang tua kita tidak mengutuk. Walaupun orang tua kita tidak mengutuk. Walaupun orang tua kita tidak mendoakan jelek. Walaupun orang tua itu biasa-biasa. Tapi sebagai manusia yang punya kewajiban, kewajibannya itu harus ditunaikan. Karena kaidahnya adalah kewajiban itu kalau dilakukan pahalanya besar sekali. Kalau tidak dilakukan dosanya besar sekali. Makanya Islam mengajarkan, disebutkan orang tua ya setelah beribadah kepada Allah. Baik kepada orang tua disebut setelah beribadah kepada Allah. Allah itu jangan dibilang, jangan dikata apa jasa-jasa Allah. Mual bisa kaitung jasana. Orang tua juga mual bisa kaitung, mual bisa kapales kurang salah ya. Ada seseorang yang kerjaannya itu membawa ibunya, diganong, dimandian. Dia merasa dirinya telah sempurna membalas jasa ibunya. Dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaanku dalam kondisi seperti ini, mengurus ibuku seperti ini? Apakah aku sudah sempurna membalas jasa ibuku?" Kata Rasul, "Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa selesai, tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa ibumu." 2 tahun, dari 9 bulan dia hamil mengandung kamu. 1 bulan, 2 bulan, 9 bulan. Belum kamu disusui oleh ibumu seberapa lama? Disusui selama 2 tahun. Wapi solubi amin. 2 tahun. Merepotkan sekali kita sama orang tua ini. Maka jampe nah, ya kade punten ya abinya. Jampe nah solusinya. Kalau kita mempunyai istri, jangan menghalang-halangi istri kita untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Jangan. Bahkan kita harus menyuruh berbuat baik kepada istri kita terhadap keluarganya. Kenapa? Karena untuk kita diizinkan oleh ibunya, oleh ayahnya untuk mengawini putrinya. Itu adalah jasa mereka. Kan ada orang ya, kadang-kadang tunggunang mana kau jeng inung bapak mana. Nah, itu laki-laki yang kurang ajar itu sebetulnya ya. Jadi kalau kita sama orang tua kita harus baik, biarkan istri kita baik terhadap keluarganya. Atau di crossing ya. Kita berbuat baik kepada keluarganya, dia berbuat baik kepada keluarga kita. Dia istri kita enak, kita juga enak. Hakikatnya semuanya adalah dari kita. Nah, insya Allah kalau di crossing seperti itu, kita akan menjadi hamba Allah yang bisa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tua ini, orang tua ini adalah orang tua yang amat sangat berjasa. Dan jasanya tidak akan pernah bisa terbalaskan secara penuh oleh kita, orang tua. Bahkan di dalam ayat yang selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, "Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang dari orang tuamu atau kedua-duanya sampai di umur usia lanjut dan mereka berada di dalam naunganmu, pemeliharaanmu, bersamamu, tinggal bersamamu, saurah Allah, fala taqul lahumā uffin. Jangan kau katakan kepada mereka kata itu bahasa Arab, bahasa kitanya itu adalah sebuah kata kejengkelan yang paling rendah. Ya, kita jengkel paling rendah itu bahasanya adalah abah ma. Jengkel, tapi jangan kau katakan kata-kata yang membuat dia sakit. Jangan. Wala tanharhuma, jangan kau membentak. Lamun nyebutkan saja tidak boleh, apalagi membentak.
apalagi nunggulan kolot, apalagi tengurus kolot, itu sudah jelas-jelas tidak boleh. Halus ka Allah, halus ka indung Bapa, jangan berharap menjadi ahli surga. Halus ka kolot, sehebat apapun halus ka kolot, tapi itu halus ka Gusti Allah, jangan berharap menjadi ahli surga. Jadi ini adalah dua sejoli yang tidak boleh tidak harus ada pada diri kita. Satu, menjaga hubungan baik dengan Allah. Hubungan baik itu harus dijaga dengan Allah. Jangan sampai Allah murka kepada kita. Allah harus senantiasa dibikin ridho oleh perbuatan-perbuatan kita. Begitupun orang tua. Jangan sekali-kali membuat orang tua itu sedih, sakit hati, apalagi mengeluarkan air mata. Jangan sama orang tua itu. Walaupun dia tidak mendoakan, tapi air matanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan ridho kepada orang seperti itu. Sampai kapanpun orang yang tidak baik sama orang tua, tong di akhirat, di dunia kene bakal dibalas. Kata Rasul, ada pahala yang langsung dibayar oleh Allah kepada seorang hamba, dan ada siksa yang langsung dibayar oleh Allah kepada seorang hamba. Pahala apa? Pahala birrul waliden. Kalau kita berbakti kepada ibu dan ayah di dunia kene diberi pahala ku Allah, komun ke di akhirat. Lamun urang goreng ka inung bapa, komo nganyarikeun inung bapa, komo teu peduli ka inung bapa, rek rek teu eta inung bapa. Tong berharap lain engke wungkul di neraka, tapi di dunia lagi bakal disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat di Cileunyi ini belum di akhirat, masih di alam dunia, ada orang yang dimanjakan oleh orang tuanya. Wah, orang lain belum punya mobil, dia sudah punya mobil. Orang lain belum punya motor yang bagus, dia sudah dibelikan motor yang bagus. Orang lain belum pernah punya jam tangan yang hebat, dia sudah lebih dahulu memakai jam tangan yang hebat. Orang lain jarang yang memakai pakaian Levi's dan sebangsanya, dia justru pakaiannya Levi's dan Levi's. Tapi dia itu tidak berterima kasih kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya biasa-biasa, tidak marah, tapi karena dia tidak baik, sekarang ini dia tidak punya rumah-rumahan, jadi gembel, jadi gelandangan. Padahal dulunya orang yang terhormat. Masih hidup Bang Momon ini, masih hidup. Oh, benar dauhan Rasulullah seperti ini dibuktikan di depan mata kepala saya sendiri. Jadi ulah main-main jeung kolot mak hade. Jeung kolot pamajikan, da ayeuna mah kolot pamajikan teh kolot urang. Tadi mah batal urang jeung indung awewe teh tadinya mah batal. Geus dikawin mah anakna jadi kebatal. Terusnya jadi muhrim, benernya. Terusnya gitu, Ban. Nah, jadi urang kudu halus ka indung bapa urang. Perhatian, tong sieun beak rezeki. Lamun dibikeun ka indung 10.000 boleh jadi datangna 10 juta. Jangan salah Mang Momon. Gitu nya. Lamun urang bager ka jelema, ari mere mah pan kudu al akrob sumal akrob. Yang terdekat, siapa yang terdekat dengan kita? Orang tua, anak, bojo, mitoha, tetangga, dulur. Ah itu, jadi ada klasifikasi. Al akrob sumal akrob pal akrob. Kan begitu ya? Nah, jadi dina ieu ayat Allah nitah ka urang sararea supaya senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Eta dina raraga ngajaga hubungan baik antara urang sareng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habiskeunlah waktu teh untuk beribadah, ya. Lamun urang kersal, saya gunakeun keur ibadah, gunakeun keur zikir, gunakeun keur maca Quran, gunakeun keur maca buku, gunakeun keur maca Quran, gunakeun keur taklim jeung sabangsana, gunakeun untuk hal-hal yang bermanfaat. Lamun urang kersal ya. Nah, gitu. Jadi urang kudu ngagunakeun waktu-waktu anu luang ya untuk hal-hal yang positif. Ulah dipake ngalamun. Lamun urang digana urang bari moyang ge kade. Lamun urang bari moyang ge punten. Lamun urang bari moyang cek paribasana ye urang moyang wudu heula. Naon hese nasi lamun wudu heula rek moyang urang
jam setengah 10 sampai jam setengah 11 atau jam 8 sampai jam 10. Piraku urangnya kelantas be maca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi teu meunang 1000 Kang Momon. Pirah aku teu meunang 1000 kali dina sajam. Ari 1000 kali teh sakumaha dijamin pan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing saha jalma anu maca sholawat 1000 kali sapoe ka kami cek Rasul dijamin bakal jadi ahli surga jeung sabangsana seueur dawuh-dawuh Nabi tentang membaca sholawat ke Kanjeng Rasul, tentang istighfar, tentang la ilaha illallah, tentang itu tentang ini seueur didawuhkeun ku Kanjeng Rasul. Manya urang hanya untuk diketahui saja, tidak untuk diamalkan. Rugi atuh. Lamun urang hanya untuk diketahui saja, engkena si ilmu jeung amal solehna diasupkeun ka sawarga, si anu nyaho kana ilmu eta anu teu ngamalkeun cicing neraka. Sarugi urang. Tah urang lamun boga ilmu diamalkeun, kudu diamalkeun ku urang sadayana. Anu salajengna sakidik dieu punten. Anu salajengna di dieu lamun ieu kolot urang tepikeun ka umur tua, aya dina pemeliharaan urang teu meunang nyebutkeun upin, teu meunang disentak, jeung teu meunang apalagi disiksa. Kitunya teu meunang. Tapi saur Allah wa qul lahum qaulan karima, ucapkeun ucapan anu mulia ka indung bapa mah. Kajeun teuing urang geus jadi dokter, kajeun teuing urang geus jadi profesor, kajeun teuing indung bapa urang bijelan SD, kajeun teuing indung bapa urang buta huruf. Keukeuh urang kudu respek ka indung bapa, kudu hormat ka indung bapa. Para ulama di zaman baheula tara wanieun cengkat beungeutna dihareupeun indung bapana. Gitu dicontohan, aya ulama gede keur ngawuruk dititah ku indungna maraban hayam heula, turun heula ti masjid keur ngawurukna maraban hayam heula. Padahal maraban hayam mah bisa ku sawae, tapi demi naon hikmatna kanu janten ibu teu ngarasahina dititah maraban hayam heula ku anu janten ibu dilaksanakeun dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Jadi ku sabab kitu sakali deui pangintennya urang sadayana ieu kedah sae ka Gusti Allah, kedah sae naon cenah ka indung bapa urang sadayana. Bahkan dina hiji hadis didawuhkeun ku Kangjeng Rasul anu katampi ti Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos keur caralik sareng para sahabat, beliau mengatakan amin, amin, amin. Rasul mengucapkan semoga kau mengabulkan doaku sebanyak 3 kali. Lewas para sahabat, sahur para sahabat ke Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alama amanta ya Rasulullah, apa yang kau aminkan itu ya Rasulullah? Diwalar ku Kangjeng Rasul, atani Jibril faqala ya Muhammad ragima an pumriin zukirta indahu falam yusolli alaikul amin. Alangkah hinanya Muhammad cenah Jibril datang ka kaula nyarios kieu ka kaula, alangkah hinanya seseorang yang jika namamu disebut di sisinya tapi orang itu tidak mengatakan, tidak berselawat kepadamu. Ucapan oleh engkau Muhammad amin, semoga dia menjadi orang yang hina. Cek Rasul amin. Satu, Rasul lamun disebut bilang kudu bersolawat karena dia adalah orang yang agung, orang yang dicintai Allah, anu urang kajasaan ku anjeunna anu pohara. Didawuhkeun ku Jibril, ragima an pumriin dakhala alai syahrul Ramadan. Summa kharaja falam yubar lahu. Qul amin. Ada seseorang yang masuk ke bulan Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, tapi setelah meninggalkan Ramadan, Ramadannya habis, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan oleh engkau Muhammad, amin, amin, semoga tidak diampuni artinya. Nah, jadi ada orang yang di bulan puasa, tapi bulan puasanya tidak digunakan untuk hal-hal yang positif. Boleh jadi dia berdosa di dalam bulan puasa, boleh jadi bulan puasanya jadikan sekedar pindah makan saja atau sebangsanya, maka dia keluar dari bulan Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah. Padahal kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, sholat
tarawih di bulan Ramadan, maka dia keluar dari bulan Ramadan, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan oleh engkau Muhammad, amin. Maka aku mengatakan amin, kata Rasulullah. Satu lagi. Sahur Kangjeng Nabi, sahur Jibril, sumakola rogima an pumriin adroka abawahi au ahadahuma palam yudhilahu al jannatakul amin. Ada orang yang mendapati ibu bapaknya papangih kene jeung ibu bapana anu geus kolot. Urang papangih, bapak urang aya, bapak urang umurna 70 tahun tadi 60 tahun. Tapi indung bapak urang teu ngasupkeun urang ka sawarga. Bahasana teu ngasupkeun urang ka sawarga. Ucapkeun ku anjeun Muhammad amin. Amin. Semoga dia tidak dijadikan ahli surga. Kenapa? Karena dia itu tidak ada atensi, tidak ada perhatian terhadap orang tuanya. Mau hidup, hiduplah. Mau mati, matilah. Gering-gering buru-buru paeh jeung sabangsana. Anak yang seperti itu bagaimanapun rajinnya beribadah, tapi tidak akan menginjakkan kakinya ke dalam surga. Oleh sebab itu, untuk pertemuan ini, marilah kita tingkatkan iman Islam kita, ibadah kita kepada Allah, bersihkan hati kita dari kemusyrikan, dari penyakit-penyakit hati. Ibadah itu harus semata-mata karena Allah, harus tulus dan harus benar, yakni harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan kita jaga hubungan baik dengan orang tua, supaya orang tua jadi sebab kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan orang tua ini adalah penghantar kita ke dalam surga Allah dengan berbakti kepada mereka. Insya Allah, saya yakin dengan seyakin-yakinnya antum ini adalah orang-orang yang berilmu. Saya wasiatkan kepada anda semua, marilah kita menjadi hamba Allah yang pandai beribadah kepada Allah, yang pandai berzikir kepada Allah, yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah, dan juga menjadi hamba Allah yang berbakti kepada ibu bapa kita sekalian. Yang ada, jangan dilupakan dari sisi materi dan perhatian kita. Yang sudah tidak ada, jangan melupakan mereka dengan memohonkan ampun kepada Allah, dengan mendoakan mereka setiap pagi dan setiap sore, dengan mengatakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Walaupun saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa anda semuanya sudah jauh lebih mengetahui tentang hal ini, tapi ini adalah sebagai taukid saja, sebagai penguat saja, sebagai stimulus saja. Mudah-mudahan kita sekalian ini hidup di alam nyata, tapi kita orientasinya adalah akhirat. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Kerahkan segala kemampuan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka. Jangan kamu lupakan bagianmu di dalam dunia ini, di alam dunia ini. Wala tabgil fasada fil ardi. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Seluruh potensi yang ada kita kerahkan untuk mendapat ridho Allah. Seluruh apa yang ada kita jadikan sebagai jembatan untuk menuju kepada surga kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tapi saya ini bukan Abdul Somad ya. Saya ini bukan Ustadz Wah ya. Jadi keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya, hanya dipersilakan untuk bertanya apa yang saya sampaikan pada saat ini. Kalau bisa saya akan jawab. Kalau tidak bisa, saya tidak akan malu-malu untuk mengatakan tidak tahu. Ilmu saya amat sangat terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga silakan Kang Farhan. Mangga. Amin. No.
iya kadang mangga 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 Waalaikumsalam Mang Nuh, mangga Mang Nuh. Mohon, ya sami. Amin, amin, amin. Amin. Amin, amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbi karim. Hantar. Wios, jauh di mata, dekat di hati kamu. Sami-sami. Amin ya Allah ya Rabbi karim. Amin. Amin ya Allah ya Rabbi karim. Mangga nuhun Kang nuhun doakan bapaknya, doakan bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junior. Waalaikumsalam Kang Aep, nuhun. Nuhun. Amin. Amin ya Allah ya Rabbi karim. Amin Kang Aep, amin. Nuhun Kang Aep, nuhun. Amin. Internet. Yes. Mohon, maaf. Muhai terang. Mudah-mudahan nanti yuk senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Biasa. Pahana. Terang lima senior pisan. Waalaikumsalam. Nuhun Kang Hanan. Bisa tahu kesini pahana mah. Nuhun sok Kang Hanan lah. Kumaha we Kalau lo. dia enggak senior dia Oh. kan dosen kan. Mohon sok didoakeun sing berkah mohon atuh. Salam ka Kang Hamid nya, salam ka Kang Hamid mohon, salam baktosnya. No. Mana nun. Woi, mangga silakan. Mohon mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Imran. Mohon mangga silakan. Amin Kang Imran amin. Bang Iqbal Sudah lupa lagi Kang Imran ya. Iya. Oh iya Kang Imran. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mangga. Jangan mulia nih asik. Abah Salam warahmatullahi. ya Abah Ya. Oh. Abah imam besar. Sama ini. Mana ini teh? Bukan imam musik. Amin. Aja kan Rifki. Baru. Salam. Baru. Pemikiran masa Cermina. Iman Jalil. Hai, sok hai. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nuhun damang. Habib. Mohon. Sing soleh Kang Ayah. Doakeun soleh Kang Ayah badina. Soleh kaluhur ka dikir Kang Ayah, mohon. Nuhun. Mangga. Kalem Kang Ayah. Piduana Kang Ayah. Bapak teh kada mal kobong piduana nya. Doakeun. Mohon doakeun. Amin. Piduana Kang Farhan, piduana. Mohon. Amin. Waalaikumsalam Kang Iqbal.
senior bisa ini. Alhamdulillah. Amin, 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 amin ya Iqbal, amin, 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 amin. Doakan ya Iqbal, doakan ya lah. Mohon. Amin. Harus. Sami-sami kan Iqbal, sami-sami kan Iqbal, sami-sami kan Iqbal, sami-sami. Bukan nama Laduni, bukan nama Laduni, bukan nama Iqbal. Mana? Masih siasa dipaparin kesehatan mudah-mudahan biasa minimal aya pengawasan begitu sesasik sekali dia tidak manfaatkeun angkat ka ajawami gitu. Bang, nuhun Kang Iqbal, nuhun Kang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih di kopi apa sih? Kurang. Laduni lewat. Kopi ada. Obat enggak? Itu ada menghubung saya. Amin. Bang Ijam. Suara candi ieu. Di mute kene. Waalaikumsalam, Ijam. Ijam. Alhamdulillah. Samulihna dalaman harena. Ayeuna tuh mangga diantos deui nya urang ngopi di dia lah. Jangan manis kan. Program menjadi program. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Mohon. Mohon. Amin, amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbi. Mangga nuhun Ijam, nuhun, nuhun. Mangga. Kontennya di dia. Mohon. Mangga, kesalios mangga sase dah. Kan sase yang pernah mangga. Curhat lah. Halo. Di payun bapak gitu. Jadi Kang hadiah sama ya di payunan. Abi mah di payunan. Di bumi bapak. Ayah di bumi bapak. Sades online ya mbak. Sades online Tes mah tes. langsung. Siaran langsung. Offline. Serius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ekonomi. Amin, 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 amin.
Urang sih doakeun ngeuyeun lah, urang sih doakeun we beureuh namanya. Mohon. 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 Amin, 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 amin. Insyaallah, insyaallah. Iya. Waalaikumsalam. Bagi rumah ayah sih banyak Kita menjadi poek itu poek. Gede. Ini. Koji kawe. Waalaikumsalam, jadi Rama, Rana, Subang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alam kan jadi alam. Alam. No. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbi. Manuhun hayadi nuhun hayadi nuhun. Sami. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi penghuluannya Bauji itu namanya diangkat PNS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penghulu. Saja apa kata dia coba Mohon jawab itu coba. Itu penghulu PNS. Oh dimuat tuh. Amin, ya Mansur, amin. Amin. Sami ya Mansur, sami. Amin ya Mansur. Mangga nuhun ya Mansur, nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, apal, emut kene. Emut. Tukang ngeliput. Asapnya pada mana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna mohon. Nah. Mohon. Laras mohon. Sami emang sami. Sabar jam ya. Amin. Mangga salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon. Alhamdulillah. Saya kemana saya? Alhamdulillah kemana? Alhamdulillah. Sami-sami lah. Tenang ya tenang mohon. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Mangga, Mang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon. Mang Karawang. di Karawang. Mang Asep Makmun. Di Landihan. Landihan. Nasib Makmun. Mang Muhi. Mang Muhi. Ketua ieu Papua kan aya bola. Jadi ayeuna aya Ayo main bola olahraga begitu nya. main bola di kopi. Ini udah corona. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Asep Bujani Dua itu dia mau Amin. Amin. Mangga. Mohon. Mangga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabiliha wa atimmaha alaina amin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.